Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, insyaallah mari kita terlebih dahulu mulai dengan salawat, membaca salawat kepada hadirat Nabi Sayyidina Muhammad SAW serta programnya para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Insyaallah kita akan bahas di sini bab nun dan mim tasydid serta mim sukun. Nah, yang pertama kita akan bahas a itu gunnah atau dengung. Qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa azhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida, dan nampakkanlah atau panjangkanlah sifat dengung pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwa seorang pembaca harus menampakkan bacaan bunyi apa? Nun dan mim yang bertasydid. Ya. Tapi harus diketahui bahwa sifat dengung itu bukan hanya berada pada huruf nun dan huruf mim yang bertasydid. Maka tidak boleh disebut gunnah atau dengung adalah huruf mim dan nun yang bertasydid. Nah, karena selainnya juga punya sifat dengung. Nah, sebagaimana akan kita jelaskan di sini. Nah, kemudian mim dan nun yang bertasydid baca panjang berapa? 2 harokat. Apa yang dimaksud dengan dengung? Secara bahasa ialah suara yang keluar daripada hidung. Suara yang keluar daripada hidung. Maka kalau hidungnya ditutup, bunyinya tidak enak atau tidak elok atau tidak bagus. Na, ma, ini bagus nih. Na, ma, bagus gak? Enggak. Karena tempatnya kita tutup. Kemudian secara istilah atau terminologi, suara enak atau suara jelas yang selalu menyatu huruf mim dan huruf nun, dan lidah tidak berfungsi pada pengucapannya. Lidah tidak berfungsi pada pengucapannya. Nah, huruf yang bertasydid berasal daripada 2 huruf. Yang pertama huruf sukun, yang kedua huruf berharakat. Kemudian huruf pertama yang sukun ini dimasukkan ke huruf yang kedua yang berharakat, jadilah satu huruf. Nah, kemudian dilambangkan dengan tasydid kalau idgham kamil. Ada juga tidak dilambangkan dengan tasydid, idgham naqis. Nah, idgham bigunnah ada 2 huruf yang tidak dilambangkan dengan tasydid. Ketika nun sukun atau bertemu dengan nun, nun sukun atau bertemu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Karena idgham saat itu idgham naqis. Nah, baik. Nah, sekarang nih kita bilang bahwa lidah tidak berfungsi pada pengucapan dengung. Berarti lidahnya diam tidak jadi masalah. Nah, karena dengung dari hidung. Nah, sifat jelas enak yang selalu menyertai huruf mim dan dengung huruf mim dan nun, berarti selalu menyertai nun dan mim selalu bersifat dengung, walaupun dia ikhfa, walaupun dia idgham, walaupun dia idhar sekalipun, walaupun dia berharakat saja, mami mu nani nu, artinya sifat dengung tidak terlepas daripada mim dan nun. Nah, sudah paham? Nah, sekarang kita lihat tingkatan gunnah atau tingkatan dengung ada 4. Yang pertama akmal,
yang kedua kamilah, yang ketiga naqisah, yang keempat anqas. Oke. Tingkat akmal pada yang bertasydid dan idgham, dan tidak ada perbedaan antara muttasil dan munfasil. Muttasil artinya tulisannya bersambung, munfasil artinya tulisannya berpisah. Nah, contohnya muttasil inna itu bersambung. Kita setelah hamzah nun. Oke. Contoh yang terpisah innahnu. Nah, in yang pertama, kata yang pertama, kemudian kata yang kedua nahnu. Artinya berpisah antara nun pertama dan nun kedua. Ini enggak ada papan tulis, enggak apa-apa, langsung aja ya, nanti ditampar. Innahnu. Contohnya mim satu kata, summa. Itu setelah sa ada mim. Satu kata, summa. Artinya bersambung. Kemudian mufasil lahum minallah. Mim pertama di mana? Akhir kata lahum. Mim kedua awal kata mina. Kemudian digabung lahum mina. Maka di sini disebut dengan munfasil. Itu tingkat apa namanya? Akmal. Masuk juga di situ idgham bi gunnah nun katamu mim. Wa min idgham bi gunnah innahnu. Kemudian kedua tingkatan kamila berada pada ikhfa syafawi, iqlab dan idgham bi gunnah pada huruf waw dan ya. Contohnya mi waraihim. Kemudian contoh ya may yaqulu. Kemudian contoh iklab man bakhila. Kemudian contoh ikhfa mansura. Kemudian mim ketemu ba, apa namanya? Ikhfa syafawi, ya'tasim billah. Yang ketiga naqisah berada pada izhar halqi dan izhar syafawi. Contohnya min alaqa. Nun ketemu ain, izhar apa namanya? Izhar khalqa. Siapa yang bisa hilangin bunyi dengungnya? Nah, ada dengungnya kita tuh. Nah, ada. Nah, sekarang tumkho. Tung. Bunyinya bagus nggak? Kalau ditutup. Berarti ada nggak dengungnya kalau dibaca? Ada. Berarti idhar ada dengungnya. Tumkho itu idhar. Kemudian min alaqa idhar juga. Ada juga dengungnya. Kemudian naqisah berada pada idhar alqi dan idhar syafawi tadi disebutkan. Kemudian yang keempat angkos berada pada huruf mim dan nun yang berharakat naninu mamimu. Karena kalau hidungnya ditutup suaranya tidak enak, tidak bagus. Mamimu naninu. Itu. Nah, baru enak kalau dibuka. Na ni nu ma mi mu. Berarti ada dengungnya? Ada. Berarti ukuran guna atau dengung pada sifat akmal dan kamilah itu dua harokat. Ukuran guna pada sifat naqisah berapa? Satu. Ukuran guna pada angkos aslinya saja, sifat asli dengungnya. Baik, sudah dipahami? Kemudian kita lihat di sini masuk pada pembahasan nun tasydid dan mim tasydid. Itu ada pembahasannya. Nun tasydid berada pada pertengahan kata, berada pada akhir kata, berada pada pertemuan dua kata. Contoh yang di pertengahan kata al-khonnas. Contoh yang di akhir kata
fihin. Kemudian contoh yang berada di pertemuan dua kata, min nadir. Mim tasydid bisa berada di tengah kata, akhir kata, dan pertemuan dua kata. Tengah kata katanya ummah, akhir kata fatam. Contoh pada pertemuan dua kata, alaikum maqami. Oke, sekarang hukum mim. Yang pertama, hukum mim itu adalah apa? Disebutkan di sini idgham mislain. Idgham mislain pengertiannya adalah memasukkan mim sukun ke mim yang berharokat setelahnya dengan menjadi satu huruf yang bertasydid serta dengan dengung. Hurufnya ada satu, yaitu huruf mim. Contoh bacaannya apa tadi? In kuntum mu'minin. Itu ada mim bertemu dengan mim. Mim pertama kuntum berada di akhir kata, kemudian mim kedua berada di awal kata mu'minin. Ketika bertemu dua kata yang mimnya di akhir dan mimnya di awal, namanya idgham mislain. Kuntum mu'minin. Oke, satu contoh aja ya. Kemudian yang kedua, belum. Mana bait jazari yang menunjukkan tentang idgham mislain? Bait yang pertama yang dibaca tadi itu. Min mimin idza ma syuddida, daripada mim yang bertasydid, dari mim apabila ditasydid. Kapan mim ditasydid? Kalau diidghamkan mim ketemu mim, berarti di situ masuk idgham mislain. Itu dalilnya daripada Jazari. Sekarang kita ke ikhfa Syafawi. Imam Jazari berkata, wa akhfiyan al-mima intaskun bi gunnatin lada ba'in alal mukhtari min ahlil ada. Dan baca dengan ikhfa disertai dengan dengung pada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Menurut pendapat dipilih oleh ulama tajwid, ulama ahli bacaan. Berarti ini disebutkan wa akhfiyan, baca dengan ikhfa. Bigunnatin, ada kata dengung, berarti ikhfa Syafi'i ada dengungnya. Intaskun lada ba'in, jikalau dia sukun bertemu dengan huruf ba, berarti ada dengungnya. Siapa pilih di sini yang mengatakan ikhfa dibaca apa tadi? Dibaca ikhfa itu oleh ulama ahli tajwid. Siapa itu? Itu jumhur ulama tajwid. Disebutkan Imam Ibnul Jazari, Imam Mujahid, Imam Ibnu Bashir, dan Imam Adani. Sedangkan menurut yang lain yaitu Ibnu Munada. Siapa namanya? Itu dibaca idhar. Dibaca idhar. Tapi yang kita pilih adalah pendapatnya jumhur yang mengatakan dibaca ikhfa. Berarti bacanya dua harokat. Kita ikuti pendapat jumhur, maka dibilang di sini alal mukhtari min ahlil ada. Kita baca sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh ahlil ada atau ahli bacaan. Jumhur ulama tajwid mengatakan itu disebut dengan ikhfa. Berarti pengertian ikhfa Syafi'i adalah mengucapkan mim sukun di antara sifat idhar dan idgham tanpa tasydid disertai dengan dengung ketika setelahnya ada huruf ba. Disebutkan di sini mengucapkan mim sukun antara sifat idhar. Kalau idhar berarti bacanya ya tasim billah. Ya tasim billah. Idhar kan gitu. Kalau dia
idgham berarti mim ke huruf ba didhamkan, ya'tasib billah. Maka disebut antara idhar dan idgham. Berarti di sini mimnya kebaca ya'tasim billah dengan 2 harokat. Kalau idhar 1. Kalau dia didhamkan nggak ada. Nah, maka untuk di sini antaranya baca 2. Ya'tasim billah. Nah. Kemudian cara pengucapannya dengan merapatkan 2 bibir tanpa membuat celah walaupun hanya seperti kertas. Nah, nanti kita jelaskan pada faedah itu C. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, izhar syafawi. Wa azhiranha inda bakil ahrufi wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi. Dan baca dengan izhar. Apa yang baca dengan izhar? Huruf mim. Inda bakil ahrufi, pada huruf-huruf yang tersisa. Tadi disebutkan huruf apa? Mim dan ba. Berarti yang tersisa selain mim dan ba. Berarti namanya apa? Izhar. Berarti izhar syafawi. Nah. Izhar syafawi pengertiannya apa? Mengucapkan mim sukun dengan jelas tanpa disertai dengan dengung yang sempurna. Bukan tanpa disertai dengan dengung, belum titik di situ. Tanpa disertai dengan dengung yang sempurna, berarti ada dengungnya. Berapa rakaat? 1. Ketika bertemu dengan huruf hijaiyah semuanya kecuali mim dan ba. Baik. Contohnya apa? Nah, ini banyak contohnya di sini karena 28 huruf. Nah, kalau kita anggap huruf itu ada 28 berarti ada 26. Nah, berarti 26 huruf contohnya. Nah, contoh pertama pada hamzah awam'an. Nah, kemudian contoh ta yamtarun. Nah, di sini kita buktikan bahwa dengung ada pada mim yang sukun yang idhar. Yamtarun. Bunyinya gimana? Yamta. Ada nggak bunyinya? Bagus? Sekarang saya tutup. Yamta. Yamta. Bunyinya bagus? Enggak. Berarti karena sifat dengungnya kita tutup makhrajnya, maka bunyinya tidak bagus. Artinya kalau dibuka penutupnya itu selalu menyertai huruf yang disebutkan dengan bunyi yang elok, yang cantik, yang jelas. Yamtarun. Enak kan? Nah, karena di sini kita nggak tutup. Sudah dipahami? Nah, kemudian berikutnya contoh sa, amsa lakum. Kemudian contoh jim, wa yaj'al lakum jannat. Contoh ha, yamhaqo. Begitu seterusnya bacanya hingga akhir contoh yang disebutkan. Kita persingkat ya. Kemudian di sini disebutkan wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi. Wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi. Dan hindarilah menyamarkan, membaca ikhfa huruf waw dan huruf fa ketika setelahnya mim sukun. Nah, contohnya alaihim waladdallin. Him bertemu dengan wa. Baca mimnya nggak boleh kita samarkan. Maksudnya samarkan di sini tidak kentara, tidak tampak. Ada yang baca alaihim waladdallin. Jelas? Jelas nggak? Bibirnya saya rapatin. Makhraj mim di mana? 2 bibir. Makhraj mim saya rapatkan alaihim waladdallin. Tapi nggak ada kan? Maka hati-hati, wahdar, hati-hati ketika mim sukun bertemu dengan waw. Jangan sampai bunyinya hilang. Alaihim wa, him wa. Him wa. Kemudian ketika bertemu dengan fa wa tarakahum fiha, hum fiha, jangan hub fiha. Hati-hati karena ini makhrajnya berdekatan antara mim dan fa, mutaqaribain, berdekatan.
Kalau dia dengan waw satu makhraj, mim dan waw satu makhraj, dua-duanya di bibir. Kalau dia bertemu dengan fa, berdekatan makhraj karena perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi atas, masih menggunakan bibir. Nah, maka hati-hati. Wa tarakahum fiha, ada nggak bunyinya? Hati harus ada. Wa tarakahum fiha. Hum fiha. Baik. Kemudian kita pindah ke faedah pengucapan. Di sini kita akan sebutkan cara mengucapkan ikhfa syahwat adalah merapatkan kedua bibir tanpa membiarkan ada celah walaupun hanya sedikit. Seperti kertas, jangan kita biarkan terbuka. Sebagaimana riwayat yang ada dan telah disebutkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab tulisan mereka yang kita sebutkan di bawah ini. Yang pertama, berkata Al-Hafiz ini bukan penghafal Quran maksudnya di sini. Al-Hafiz di sini orang yang menghafal 100.000 hadis. Jadi minimal orang disebut Hafiz itu 100.000 hadis, bukan hafal Quran. Itu kalau orang Indonesia nggak apa-apa, tapi istilahnya dalam ulama ya Al-Hafiz itu penghafal, sudah menghafal 100.000 hadis, mengetahui derajat-derajat hadis, kualitas-kualitasnya dan lain-lain sebagainya mengenai hadis. Itu soal Hafiz. Iyalah, 100.000 hadis aja dia hafal. Jadi ulama itu harus menghafal Al-Quran dulu, baru belajar yang lain. Itu awal. Jadi awal tingkatan. Berarti kalau kita baru menghafal itu baru tingkatan di awal. Dimulai dengan menghafal Quran. Makanya ada ulama hafal Quran 7 tahun, 9 tahun, ada sebelumnya. Karena dimulai pendidikan Quran dulu, baru ilmu-ilmu yang lain. Nggak ada ulama dulu sebuah hafiz ketika baru hafal Quran, nggak ada gelarnya. Nggak ada. Baik. Kemudian al-muqri. Baru di sini orang mukri itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Berarti dia di sini apa di sini? Mengajar Quran. Dia juga hafal 30. 30 apa? 30 juz. Baru dikasih gelar ketika dia mengajar. Apa gelarnya? Al-muqri. Jadi ketika selesai menghafal 30 juz nggak ada gelarnya. Baru kalau ilmunya diamalkan adalah gelarnya al-muqri. Dia pengajar Quran tuh. Siapa namanya? Thahir bin Ghalbun. Berarti di sini dia kumpulkan antara hadis dan Quran. Berarti kita selesai ini talaqi Quran, kita ikut juga talaqi hadis gitu. Biar dua-duanya berkumpul. Dalam diri kita, karena kedua-duanya adalah sesuatu yang harus kita amalkan dalam kehidupan. Baik berbentuknya fikih, hukum-hukum, berbentuk akhlak seperti tasawuf, atau berbentuk akidah, keyakinan. Harus diamalkan. Baik. Apa? Wa ammal ini kita sebutkan dulu tahun wafatnya biar runut. 399 Hijriah atau 1009 Masehi. Pada kitabnya At-Tadhkirah fi Akhir Zaman jilid 2 halaman 92. Wa ammal mimu ma'al ba'i fahiya mukhfatun la mudghamatun. Wasyafatani yang tabiqani aydan ma'ahuma. Adapun mim yang bertemu dengan ba fahiya mukhfatun, maka hukumnya disebut dengan ikhfa, la mudghamah, bukan idgham. Bacanya ikhfa, tidak idgham. Wasyafatani kedua bibir. Yang ini dan yang ini. Namanya kedua bibir. Yang tabiqani. Apa itu yang tabiqani? Dirapatkan, bertemu begini, saling menutup. Intabaqah. Berarti kalau intabaqah ini terbuka, kalau sedikit terbuka enggak intabaqah namanya. Wasyafatani yang tabiqani aydan ma'ahuma. Berarti kedua bibir dalam bentuk merapat ketika bertemu mim dan ba. Berarti ya'tasim billah. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke ulama yang kedua, namanya Al-Hafiz. Tadi sudah disebut tentang Hafiz ya. Jadi bukan di sini yang hafal Quran disebut Al-Hafiz. Siapa namanya? Abu Amr Ad-Dani.
yang wafatnya 444 Hijriah pada kitabnya Syarh Manzumah Al-Haqqaniyah. Jadi 2 halaman 461, sebagaimana beliau juga nukil dari perkataan Abu Abbas Muhammad bin Yunus yang wafatnya 332 Hijriah. Berarti Imam Ad-Dani mengutip daripada Syekh Abu Abbas Muhammad bin Yunus. Nah, apa beliau bilang? Di sini disebutkan yang ada garis bawahnya itu. Fa idza tawalata waqatil ula minhuma sakina lam yaftahil qari'u biha syafataihi hatta yattabi'aha al-ukhra idza wasala al-qira'ah fatakunu syafataini ala hali indimamiha fayatawalata, jikalau kedua huruf tersebut mim dan apa ba tawalata berdampingan berderetan, berarti setelah ba ada mim. Nah, wa kanatil ula minhuma sakinah, dan huruf yang pertamanya sukun, berarti huruf apa? Mim ya. Lam yaftahil qari'u biha syafatahi, seorang pembaca tidak membuka dua bibirnya hatta yattabi'al ukhra idza wasala qira'ah, hingga membaca huruf berikutnya apabila ya menyambung bacaannya. Berarti di sini ya atasim billah atau ya atasim billah. Berarti merapat, nggak boleh dibuka sebelum membaca huruf kedua. Ya atasim billah. Fatakunu syafataini ala hali indimamiha, maka kedua bibir dalam masih posisi tertutup, indimam, menyatu, merapat. Berarti nggak boleh dibuka ya, walaupun hanya sedikit. Itu yang kedua. Baik, kita langsung nomor 3 dibaca sendiri, nomor 4 dibaca sendiri. Nomor 5 ini saya bacakan. Berkata Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnu Al-Jazari pada kitabnya Nashr fi Anqirat Asyar ketika menjelaskan bacaan iqlab. Wa ammal hukmu tsalits wa huwa al-qalbu fa inna harfin wahidin wa hiya al-ba. Fa inna an-nun as-sakina wat tanwina muqallibani 'indaha miman khalisatan min ghairi dhammin wa dalika anbi'hum wa min ba'di summum bukm wa la budda min izharil gunnati ma'a dalika fayasiru fil haqiqah ikhfa al-mim al-maqluba 'inda al-ba'i fala farqa hina idin fil lafzi amburik wa baina ya'tasim billah. Disebutkan di sini fala farqa, tidak ada perbedaan hina idin saat itu fil lafzi pada pengucapan lafaznya antara amburik, apa tuh iklab nun sukun bertemu dengan ba, wa baina ya'tasim billah, berarti nggak ada perbedaan pengucapan. Berarti kalau mengucapkan ikhfa bibirnya, mengucapkan iklab bibirnya merapat sama, ketika mengucapkan ikhfa syawi juga sama. Kan disebutkan fala farqa baina idin fil lafzi, tidak ada perbedaan pengucapan pada pelebutan lafaznya tuh. Kemudian nomor 6 berkata al-muqri, apa artinya al-muqri tadi? Pengajian Quran ya. Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Ziyad Al-Misri yang wafatnya 1474 Hijriah atau 2003 Miladiyah. Ketika ditanya oleh Syekh Yahya Al-Ghawthani Asy-Syami, Syekh Yahya Al-Ghawthani ini masih hidup, sekarang tinggal di Turki. Dia muridnya juga Syekh Yasin Al-Fadani. Tentang membuka sedikit bibir ketika membaca ikhfa syafawi, sebagaimana yang beliau nukil pada kitabnya Ilmu Tajwid Ahkamun Nawawiyah wa Mulahadhat Amaliyah Tatbiqiyah halaman 40. Apa jawabannya Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Ziyad ketika ditanya oleh Syekh Yahya Al-Ghawthani? Dia mengatakan lam na'had dalika fi masyayikhina wa lam nakun nasma' anhu min qari'in mu'tabarin min qurra'il azhar wa la a'rifu ahadan qala bihi illa ba'd al-qurra'il mu'asirina min bid'atin wa 20 sanatin taqriban, min bid'atin 20 sana taqriban wa lam naqra ala syekhina Abdul Fattah Hanidi illa
bil itbaqi. Artinya lam ma'had, kami tidak mendapatkan meriwayatkan bacaan seperti itu. Fi masyayikhina. Bacaan apa tadi? Jelaskan. Bacaan sedikit membuka bibir ketika baca ikhfa syafawi. Kata kami tidak menemukan itu. Nah, pada guru-guru kita. Walam nakun nasma anhu, dan kami juga tidak mendengar perkataan tersebut atau bacaan-bacaan tersebut atau dipraktikkan oleh guru kita sehingga kita mendengar. Dan kami juga tidak pernah mendengar bacaan seperti itu. Apa itu membuka sedikit bibir ketika baca ikhfa syafawi? Dari mana? Min qurra'il azhar, min qari'in mu'tabarin, dari seorang pembaca yang diakui keilmuannya daripada qurra azhar, ulama-ulama Al-Qur'an azhar. Wala a'rifu ahadan qala bihi, dan aku tidak mengetahui seseorang pun yang mengatakannya illa ba'dal qurra'il mu'asirin, melainkan sebagian daripada al-qurra al-mu'asirin, qurra-qurra kontemporer. Artinya zaman juga itu, zaman sekarang mana qurra kontemporer. Min bi'atin wa 20 sanah takriban, yang kurang lebih daripada 26 tahun ini, 20-an tahun. Nah, berarti pada saya Abdul Azzayed ditanya oleh Syekh Yahya Al-Ghassani, dia mengatakan bahwa bacaan seperti itu umurnya baru kurang lebih 20 tahun. Itu dari Nabi atau bukan? Nah, dia bilang itu. Berarti jangan kita ikuti. Nah, kemudian apa lagi jawabannya? Walam naqra ala syekhina, dan kami tidak membaca kepada syekh kita Abdul Fattah Hanidi illa bil itbaqi. Kami tidak membaca kepada syekh kita Abdul Fattah Hanidi melainkan dengan bil itbaq, merapatkan bibir tanpa ada celah sedikit pun. Pahami? Baik, kemudian ditanya siapa yang membaca dengan membuka bibir itu? Nah, maka disebutkan di sini bahwa itu adalah yang memulai membaca dengan sedikit terbuka, ada yang mengatakan seperti kertas, adalah Syekh Amir Said Utsman yang wafatnya 1408 Hijriah atau 1988 Masehi. Berarti umur wafatnya dengan sekarang ini 37 tahun. Berarti masih baru. Masih udah tua, cuma tahun wafatnya 30 tahun dari wafatnya sampai sekarang. Nah, siapa yang mengatakan? Itu muridnya sendiri, Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Nah, ada videonya itu. Saya juga upload di akun YouTube saya, tapi saya punya 2 akun YouTube. Dia tuh ada di akun yang lain. Apa juga Afurja fil qalbi ikhfa syafawi fil mizan, itu judulnya. Nah, jadi dia mengatakan di situ bahwa yang pertama kali mulai membaca dengan mengajarkan membaca ikhfa syafawi adalah dengan terbuka bibir sedikit dengan melalui jihadnya adalah Syekh Amir Said Utsman. Nah, kemudian kedua penyaksian muridnya yang bernama Syekh Salahuddin Kabbarah yang qurra di daerah Trablis, Libanon, bahwa beliau membaca qiraah sab'ah pada Syekh Amir Said Utsman dengan merapatkan bibir tanpa membukanya sedikit pun pada bacaan iqlab dan ikhfa syafawi. Kemudian kembali ke Libanon dan selang beberapa lama tahun kembali lagi ke Syekh Amir Said Utsman untuk membaca penyempurnaan qiraah asyarah, qiraah salasah. Pada saat itu dia disuruh oleh Syekh untuk membaca ikhfa syafawi dengan membuka sedikit bibir. Ini membuktikan bahwa hal ini terjadi pada usia-usia akhir beliau, dari ijtihadnya, bukan daripada periwayatan beliau. Nah, yang ketiga, siapa yang mengatakannya? Syekh Umi Sa'di yang mengatakan bahwa yang memulai membaca ikhfa syafawi dengan membuka bibir sedikit adalah Syekh Amir Said Utsman. Ini juga dapat dilihat di YouTube dengan judul Asy-Syekhah Ummu Sa'di tatahaddath anil qalabi wal ikhfa syafawi. Kemudian keempat adalah persaksian Syekh Quraim Raji, Syekh Qurra di negeri Syams. Beliau sekarang masih hidup. Nah, berarti dia mengetahui siapa nih yang mulai ini. Dia Syekh ulama Quran di negeri Syam, masih hidup sekarang. Pernyataan beliau ini disebutkan dalam teks penetapan majelis para Syekh Qurra di Damaskus mengenai pengucapan ikhfa syafawi, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Dr. Yahya Al-Ghassani dalam bukunya Ilmu Tajwid Ahkam Nazariyah wa Mulahadat Amaliyah Tatbiqiyah halaman 166. Beliau mengatakan ila an jaa ahadul qurra'i wa kat lahu masyayikhatul qurra wa huwa Syekh Amir Utsman faja'a bi hadha nutqil jadid alladhi ma kana ya'riful qurra wa la ulama'ul qira'ati wa la ulama'ul azhar wa aidan huwa ma kana ya'rifu min qabl wa ma talaqahu an masyayikhihi. Artinya hingga datang seorang qurra yang dulunya berkedudukan sebagai kepala qurra di Mesir, yaitu Syekh Amir Utsman, kemudian mengajarkan apa itu pengucapan yang baru
faja'a bihadzal nutqil jadidi. Beliau mengajarkan pengucapan yang baru. Alladzi ma kana ya'riful qurra, yang sebelumnya belum diketahui oleh para qurra, wala ulama'ul qira'ah, dan juga belum diketahui oleh para qari dan ulama-ulama qira'ah, ahli bacaan, wala ulama'ul azhar, begitu juga tidak diketahui oleh ulama azhar. Wa aidan huwa ma kana ya'rifu min qabl, dan beliau pun sendiri belum mengetahuinya sebelumnya. Wa ma talaqqahu an masyayikhihi, dan beliau tidak menerima daripada guru-gurunya atau syekh-syekhnya. Berarti bacaan seperti ini jangan kita baca. Kita baca ikhfa syahwi dengan merapatkan bibir. Tapi merapatnya jangan terlalu ditekan, yang penting asal bertemu saja. Humbi, begitu maksudnya. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan?